barang dari arah masa. Melemparkan sejumlah barang-barang. Rizka. Hey, halo, salam kenal. Aku Friska Karisa. Sehari-hari aku presenter dan reporter di Kompas TV. Ngobrol lebih banyak ya? Kali ini lagi ya ngobrolnya. Jadi kita biasa ketemu di program Kompas Petang. Terus juga selain itu saya bertugas sebagai jurnalis Istana Kepresidenan dari tahun 2015 sampai sekarang. Kalau ditanya udah berapa lama di sini? Udah lumayan lama ya, dari 2012. 2012 itu aku awal bergabung di Kompas TV Jawa Barat atau dulu namanya STV, lalu setahun kemudian ditarik ke Kompas TV Pusat ya sampai sekarang. Sebelum jadi jurnalis, aku juga sempat ikut beberapa pageant atau pemilihan duta wisata atau kecantikan semacam itu. Aku ikut Pemajang Jaya Kota Bandung, alhamdulillah dapat wakil 2 waktu itu, terus juga dikirim ke Putri Bunga Nusantara, dapat juara 1 dan mendapatkan President's Trophy bersama tim Indonesia di Tournament of Roses di Pasadena, California, Amerika Serikat waktu itu tahun 2012. Nah, setelah punya pengalaman di luar dunia jurnalistik, aku balik lagi ke cita-citaku. Jadi sebenarnya jadi jurnalis ini cita-citaku dari kecil. Cuma kenapa aku memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Unpad? Karena yang memang passion lainku juga di bidang hukum. Nah, setelah lulus, alhamdulillah aku berjodoh di Kompas TV Jawa Barat waktu itu. Tahun-tahun awal saya bergabung di Kompas TV itu dihabiskan, bisa dibilang sih kayak investasi, belajar lebih banyak, ya itu di kantor ataupun di lapangan, banyak tanya sana sini karena saya sadar diri, saya mulai dari nol banget di dunia jurnalistik ini. Jadi ya bisa dibilang Kompas TV ini rumah kedua saya, dari mulai Kompas TV Bandung waktu itu dan juga di sini di Jakarta. Bahkan kalau waktu awal tuh saat ngekos sama di kantor kayaknya lebih seringan ngelihat aku di kantor deh. Nah, tapi alhamdulillahnya banyak kepercayaan dan tantangan, sekaligus tantangan yang diberikan kepada saya selama berada di sini. Misalnya waktu 2014, waktu itu masa kampanye Pilpres, saya ditantang untuk bisa nggak dapat wawancara calon presiden pada saat itu Pak Joko Widodo di tengah masa kampanye. Cuma 3 hari waktunya untuk mendapatkan wawancara khusus. Sementara agenda yang berlangsung adalah kampanye di Jawa Timur. Itu saya, Mas Andri sama Mas Anton bareng ke sana itu. Aduh, mikir gimana nih, dapat nggak, akhirnya dapat di last minute. Berikutnya 2015 waktu itu ikutan wawancara khusus Pak Abraham Samad. Semalam sebelumnya tuh ditelepon sama Mas Yogi sama Mas Boy waktu itu, siap-siap ya besok kejar wawancara khusus Abraham Samad. Aduh, gimana? Ternyata harus kejar di pesawat. Waduh, deh cara ngomongnya gimana nanti? Nah, saat hari H pas breaking news, saya telepon sama Korlip Putri Mas 3. Udah dapet atau belum? Ada sih, tapi belum bisa lobby untuk wawancaranya. Kirim aja gambarnya dulu, gambar yang ada, suasana di sana. Oke, dikirim sampai lepas landas. Saya mikir sama kameramen saya, Bang Abdul Rajis waktu itu, dapat nggak ya? Akhirnya setelah proses lobby dapat wawancara eksklusif. Hal penting lainnya juga selain live report harus bisa kamera, terutama saat ditugaskan jadi video jurnalis. Misalnya kalau dinas luar negeri seatnya hanya 1 atau kursinya hanya 1 di rombongan Istana Kepresidenan, jadi ya mau nggak mau harus belajar. Waktu itu pernah ke KTT G7 di Jepang atau KTT Oki luar biasa waktu ke Turki. Dan yang juga paling nggak mungkin lupa, waktu pasca bencana tsunami di Banten, saat itu harus berangkat, harus terpisah sama campers lain, Kang Niko, soalnya memang ada 2 lokasi yang berbeda yang harus di cover. Jadi mau nggak mau dalam kondisi breaking, nge-roll kesana kemari sambil live report, sambil lari-lari.
melemparkan sejumlah barang-barang dari arah massa. Jangan provokasi lagi, jangan teman-teman. Ada hal-hal menantang, misalnya waktu bom Tamrin atau bom Surabaya waktu itu, dan yang terakhir waktu tahun lalu ada demo 22 Mei 2019. Ternyata seiring berkembangnya zaman, media sosial juga makin rame, makin ditonton apa yang kita beritakan. Waktu itu bahkan warganet bilang saya sebagai Mbak Pororo karena pakai kelengkapan Google yang dibilangnya itu mirip Pororo, salah satu tokoh kartun. Di satu sisi saya merasa wah ternyata ditonton sih beritanya, bersyukur. Tapi di sisi lain berarti ada tanggung jawab yang sangat besar sebagai jurnalis. Apa yang disampaikan di layar itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain di lapangan, di studio juga gak kalah menantang. Jadi kalau presenter siaran itu gak cuma dengar terus nanti langsung baca prompter, tapi harus juga belajar mau apa aja nanti isunya, materinya, rundownnya soal apa aja, termasuk kalau ada diskusi, dialog. Nah kadang-kadang dialog, kadang-kadang bahkan harus sampai debat. Ya, gimana cara menengahinya dan gimana cara menggali jawaban narasumber biar jadi lebih menarik, tapi juga punya isi yang bermanfaat buat penonton. Dan alhamdulillahnya ada juga pengalaman manis di sini. Saya terpilih jadi best employee, salah satu karyawan terbaik. Jadi itu apresiasi perusahaan terhadap karyawannya. Saya dikontak waktu itu sama Mbak Nina, koordinator presenter. Jujur kaget. Waktu hari H juga saat dikasih penghargaannya, ketemu sama Pemret Mbak Rosi juga salaman, saya masih nggak percaya, tapi saya anggap ini jadi apresiasi yang juga memicu semangat saya untuk berkarya lebih baik lagi. Yang saya selalu pegang sampai saat ini adalah tidak boleh ada kata puas, tidak boleh ada kata jumawa, tidak boleh ada kata saya sudah bisa kok, tapi selalu setiap hari saya bilang saya belum bisa, saya harus tahu, lebih cari tahu lagi dan harus berkarya lebih baik lagi. Dan selain jurnalis juga nggak lupa hobinya nyanyi tetap jalan. Yang saya harapkan semoga masih ada waktu banyak untuk saya terus berkarya dan memberikan manfaat seluas-luasnya lewat karya jurnalistik yang dihadirkan lewat layar kaca di televisi, Kompas TV tentunya. Makasih banyak ya udah mau ngobrol. Dadah!